Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen hukum adat yaitu Bu Ina Budiarti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil presentasi saya. Perkenalkan, saya Anissa Putri Gunawan dengan NPM 20430113 yang akan membahas mengenai hukum kekeluargaan Jawa. Materi ini saya dapatkan dari jurnal UIN Wali Songo dengan judul Keluarga di Masyarakat Jawa dalam Perspektif Cultural Studies. Oke, ke slide selanjutnya. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada anggota keluarga, dan yang keempat ada hubungan dalam keluarga, dan yang kelima adalah nasihat hidup orang Jawa. Nah, di slide ini merupakan lampiran yang saya kirim di Google Classroom dan membahas sesuai dengan yang tadi saya katakan di awal, ada pengertian, fungsi, definisi anggota keluarga, hubungan dalam keluarga, dan nasihat hidup orang Jawa. Nah, pertama kita akan membahas pengertian. Keluarga ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya yaitu kaluwarga. Artinya ini merupakan seisi rumah. Keluarga disebut sebagai seisi rumah yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga keluarga bati. Sementara itu, keluarga besar yang melingkupi sanak keluarga, yakni ada mertua, ipar, sepupu, ataupun saudara dari keluarga bati. Keluarga merupakan satu-satunya lembaga sosial swadaya masyarakat di samping agama yang secara resmi berkembang di masyarakat, diakui secara hukum dan dikuatkan secara agama. Nah, keluarga ini merupakan lembaga sosial terkecil yang berisi banyak kewajiban, tanggung jawab, peran yang kompleks. Nah, walaupun tidak diikuti oleh hukum resmi, tetapi umumnya ada peran kontrol terhadap tingkah laku individu bagi seluruh anggota keluarga. Nah, jadi secara sederhana ini dapat dikatakan bahwa masyarakat itu merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga. Nah, kumpulan dari keluarga-keluarga itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, yang ciri khas masing-masing itu membentuk suatu dinamika masyarakat. Bahkan Konfusius pun mengatakan bahwa keluarga merupakan gambaran sederhana dari struktur sosial dalam masyarakat. Baik, pembahasan kedua mengenai fungsi. Nah, apa sih fungsi keluarga yang paling utama? Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsi utama setiap keluarga sebagai pengantara atau penghubung masyarakat yang besar. Nah, sebagai penghubung pribadi dengan struktur sosial yang besar, keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi yang merupakan bagian dari jaringan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, individu atau anggota tidak bisa melepaskan pengawasannya dari anggota yang lain. Nah, inilah sebabnya keluarga disebut dengan unit sosial terkecil dalam keluarga. Nah, karena sebagai unit sosial terkecil dalam keluarga, umumnya keluarga memiliki konsepsi pembagian tugas, wewenang, kewajiban, hak dan tanggung jawab bagi setiap anggota keluarganya. Secara umum, pembagian kerja itu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada ayah. Ayah ini sebagai pengawas, pencari nafkah, pengendali, dan pemegang kontrol terhadap seluruh keluarga. Yang kedua ada ibu, yang merupakan pengasuh, pembimbing, pengelola, dan perawat terhadap seluruh anggota keluarga. Dan yang terakhir ada anak. Anak ini merupakan penyeimbang, pemersatu, dan pengontrol dalam keluarga. Nah, dalam fungsi ini, di konsep keluarga di Jawa ini sama halnya dengan konsep keluarga pada umumnya. Nah, unsurnya itu terdiri dari unsur ayah, ibu, beserta anak-anaknya. Bahkan dapat diperluas dengan hadirnya seorang pembantu. Maka di dalam keluarga ini berlakulah hubungan pertama, hubungan antara suami dengan istri dan sebaliknya. Yang kedua, hubungan antara orang tua dan anak dan sebaliknya. Yang ketiga, ada hubungan antara anak dan anak. Nah, setiap keluarga ini mempunyai cita-cita agar mereka memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Agar cita-cita dalam kebahagiaan tersebut tercapai, maka di samping berusaha untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan material ini, ayah dan ibu selalu mengasuh anak-anaknya agar menjadi manusia yang mempunyai tabiat baik. Jadi memang di samping memenuhi kebutuhan, ayah dan ibu atau orang tua mendidik dan membesarkan anak sebaik mungkin. Baik, slide selanjutnya mengenai anggota keluarga. Pertama, anggota keluarga ada suami. Nah,
Suami ini merupakan tipikal laki-laki Jawa sangat didominasi oleh sifat ingin menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga. Mereka selalu tampil tenang, terkontrol, halus tutur bahasanya, tidak suka berkonflik, lebih diam daripada ramai atau bertengkar. Sifat egois atau pamrih ini merupakan ciri maskulin yang biasanya melekat pada laki-laki. Memang pada dasarnya konsep laki-laki Jawa akan lebih egois dibandingkan wanita Jawa. Mengapa demikian? Mengapa laki-laki Jawa ini tidak lebih memiliki kekuatan untuk speaking pamrih? Karena mereka tidak dibiasakan menahan diri dan mengalah sebagaimana dengan wanita. Dalam budaya Jawa yang cenderung bersifat paternalistik atau kebapak-bapakan, laki-laki memiliki kedudukan yang istimewa. Nah, kelak ini mereka akan menjadi pemimpin keluarga, harus dihormati dan dijaga martabatnya, sehingga keinginan dan harapannya selalu diusahakan untuk dipenuhi. Nah, akibat dari itu, mereka tidak terbiasa untuk menahan diri dan mengalah dibandingkan wanita. Jadi, memang pada dasarnya laki-laki ini eh, ingin menjaga kehormatan dan keharmonisan dalam keluarga, seperti itu. Nah, yang kedua ada istri atau perempuan. Nah, peranan wanita ini mempunyai arti penting di sepanjang zaman, baik pada zaman dahulu, sekarang, maupun yang akan datang. Di mana saja wanita dianggap punya andil dalam kelangsungan hidup masyarakat. Wanita dalam fungsinya sebagai ibu memiliki tugas sebagai pendidik putra-putrinya yang akan menjadi generasi penerus. Sedang sebagai istri, ia mempunyai peranan dalam mendampingi suami. Nah, dengan memperhatikan penjelasan yang saya utarakan, bahwasannya memang wanita ini sudah selayaknya dihargai dan junjung tinggi derajatnya, karena wanita ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh para pria, yaitu melahirkan anak yang akan menyambung cita-cita kehidupannya. Namun kenyataannya, tidak semua lapisan masyarakat ini memandang tinggi keberadaan wanita, sebagaimana yang terjadi pada peradaban masyarakat masa lampau. Jadi memang pada masa lampau itu wanita dianggap lebih rendah daripada laki-laki karena mereka hanya bisa mengasuh dan mengurus anak. Tapi semakin berkembangnya zaman, di zaman modern ini pria dan wanita itu sama saja. Nah, lalu yang ketiga ada anak. Nah, kehadiran anak ini sangat juga diharapkan. Yang membedakannya adalah jarak antara perkawinan dan kelahiran, serta jumlah anak yang terbatas. Pasangan baru mungkin dengan segera ingin mempunyai anak atau menunda demi menabung dan karir masing-masing. Semakin mahalnya kebutuhan hidup, semakin mahal, mohon maaf, semakin mahalnya kebutuhan hidup juga membuat mereka ini berpikir untuk mengurangi jumlah anak. Karena mungkin di zaman dulu kita mengenal pepatah yang menyatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Tapi memang betul adanya hal itu. Tetapi memang diiringi dengan keadaan ekonomi setiap keluarga yang memang mengharuskan anak itu secukupnya saja, karena program dari pemerintah juga ada, yaitu 2 anak lebih baik. Ya, memang seperti itu. Baik, selanjutnya ada hubungan dalam keluarga baik. Hubungan dalam keluarga ini pertama ada suami dengan istri. Nah, suami dengan istri ini dalam kehidupan keluarga Jawa tidak terdapat kesamaan kedudukan antara suami dan istri. Namun suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan penting serta mempunyai kekuasaan yang lebih besar. Kita berpendapat bahwa istri juga mempunyai peranan yang penting, bahkan dalam hal tertentu yang lebih besar dari peranan suami. Dalam mengurus anak misalnya, istri mempunyai peranan yang lebih besar. Demikian pula dalam hal mengendalikan perputaran roda perekonomian keluarga sehari-hari. Nah, keadaan yang demikian ini lebih nampak di desa-desa. Karena di desa-desa ini eh, lebih mengenal persamaan derajat. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini, hubungan antara orang tua dengan anak. Nah, sudah menjadi kewajiban orang tua di mana saja untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Anak mempunyai kedudukan penting di dalam hati orang tua karena ia merupakan tali pengikat kokoh terhadap ayah dan ibunya. Di keluarga Jawa, ciri-ciri khusus misalnya terungkap dalam kata-kata anak iku dadi getelaning ati. Artinya ia selalu ada atau selalu berada di dalam hati orang tuanya. Nah, keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh anak dan sangat berperan penting bagi perkembangan anak. Nah, melalui keluarga ini, anak belajar menanggapi orang lain, mengenal dirinya, dan sekaligus belajar mengelola emosinya. Seperti itu.
Nah, pengelolaan emosi ini sangat tergantung pada pola komunikasi yang diterapkan dalam keluarga, terutama diterapkan sikap orang tua dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Nah, dalam hal ini, orang tua ini menjadi basis nilai bagi anak. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua akan lebih banyak dicerna dan dianut oleh anak. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah antara anak dan anak. Nah, status anak juga berperan penting sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi perkembangan sosialnya di dalam keluarganya. Yang dimaksudkan status anak ialah misalnya status anak sebagai anak tunggal, status anak sebagai anak sulung, dan status anak sebagai anak bungsu di antara kakak adiknya. Nah, setiap anak-anak di dalam keluarga harus saling menghormati dan saling menghargai. Dalam hal ini yang lebih muda harus lebih menghargai kepada saudaranya yang lebih tua, begitu teman-teman. Nah, jadi memang contohnya jika kita mempunyai kakak, kita harus memanggilnya dengan sapaan kakak, dengan nama juga bisa. Maksudnya, misalnya Kak Dina, nah seperti itu. Kepada adik pun demikian, misalnya Dek, Adek, atau Ade Nisa gitu, nah seperti itu. Nah, yang terakhir ada keluarga dan keluarga. Nah, dalam struktur keluarga Jawa, meskipun secara formal nampaknya tidak mengenal jenis hubungan dan ikatan seperti marga dan kan, pada hakikatnya mengenal pula hubungan darah atau family atau hubungan yang berdasarkan atas keturunan. Nah, memang di atas keluarga ini masih ada ikatan yang cukup jelas, meskipun tidak mempunyai organisasi yang teratur, yang mempunyai tempat, pengurus, harta, dan pengaturan yang mengikat anggotanya. Nah, ikatan semacam begitu itu dinamakan dengan trah. Nah, baik, selanjutnya ada nasihat hidup orang Jawa. Yang pertama, nasihat hidup orang Jawa ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada nasihat hidup individu, lalu yang kedua ada anggota keluarga, dan yang ketiga ada anggota masyarakat. Pertama kita akan membahas mengenai yang individu. Nah, yang individu ini ada aja ngomong waton nangi ngomonga nganggo waton, yang artinya bahwa aja ngomong waton, jangan asal berbicara. Nangi ngomongo nganggo waton, tetapi bicara dengan menggunakan patokan atau alasan yang jelas. Nah, peribahasa ini merupakan ajakan untuk berbicara dengan cara tidak ngawur atau tidak semena-mena. Usahakan dalam setiap pembicaraan ini benar-benar memiliki landasan atau alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena jika asal berbicara, akan disamakan dengan sebutan orang gila. Nah, selanjutnya ada ngono yang ngono, ning aja ngono. Nah, ngono yang ngono, begitu ya begitu. Ning aja ngono, tetapi jangan begitu. Peribahasa tersebut merupakan peringatan agar orang tidak berbuat berlebihan, sehingga menimbulkan masalah baru yang tidak diduga, serta mengganggu orang lain. Nah, garis besar ini jangan suka berbuat semaunya sendiri. Segala tindak perbuatan atau perilaku harus dipertimbangkan secara matang-matang. Karena jika berlebihan akan mendapat teguran, karena perbuatan tersebut dapat merugikan atau mengganggu orang lain. Yang kedua ada dari anggota keluarga. Yang pertama itu ada mikul dhuwur mendem jero, yang artinya mikul dhuwur, memikul tinggi, mendem jero, mengubur dalam-dalam. Nah, ungkapan ini merupakan nasihat bagi anak agar menghormati orang tua dengan cara menghargai jasa mereka setinggi-tingginya dan menyimpannya dalam-dalam jasa tersebut di dalam hati sanubarinya. Nah, maknanya ini seluruh jasa orang tua, mohon maaf, harus dijunjung tinggi dan dihargai secukupnya. Nasihat mereka ditepati dan keinginan mereka sedapat mungkin agar dipenuhi, dan kesalahan mereka mohon dimaafkan, seperti itu. Lalu yang kedua ada anak pola bapak kapradah, bapak kesulah, anak kepolah. Nah, artinya ini bahwa anak polah bapak kepradah adalah anak bertingkah bapak atau orang tua yang bertanggung jawab. Dan bapak kesulah anak kapolah. Orang tua dihukum dengan dihujani tombak. Anak ikut merasakannya. Nah, hal ini merupakan peringatan bagi orang tua agar bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya. Meskipun demikian, tetap harus mempertimbangkan dengan cermat permintaan si anak mengenai baik buruknya, mohon maaf, atau manfaatnya, agar tidak menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Nah, lalu yang terakhir ada anggota masyarakat. Yang pertama ada dudu sanak, dudu kandang, yen mati melu kelangan. Nah, yang artinya ini duduk sanak, bukan saudara. Duduk kandang,
bukan kerabat. Yen mati, kalau mati, melu kelangan, ikut kehilangan. Nah, peribahasa ini merupakan gambaran mengenai eratnya sistem kekerabatan di Jawa, di mana semua warga dihargai tanpa adanya perbedaan keturunan maupun hubungan darah yang ada. Meskipun orang lain, jika bersangkutan ingin menyatu atau membaur dan berbuat baik kepada masyarakat, maka mereka akan menghargai dan menganggapnya seperti keluarga sendiri. Nah, yang terakhir ada sepi ing pamrih, rame ing gawe, yang artinya sepi ing pamrih, sepi atau jauh dari pamrih berlebihan, rame ing gawe, ramai dalam bekerja. Nah, nasihat agar orang mengutamakan bekerja dengan giat dan lebih baik dulu, serta jangan memiliki pamrih pribadi yang berlebihan. Sebab pamrih ini yang berlebihan dapat mendorong seseorang untuk menghalalkan segala cara dalam mewujudkan cita-citanya. Nah, baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sati Sati Om. Salam sejahtera dan untuk kita semua. Selamat pagi.